dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya masalah ujian nanti kan masih pakai GCR, LMS, or else itu dilakukan di mana sih Pak? Di sekolah kah atau di rumah kah gitu? Itu aja dua pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Baik. Mama Gegi. Boleh saya tanya, Pak? Selamat malam, Pak. Sebentar. Oh ya, sebentar. maaf Bapak, tadi Mama Gegi kan ada 2 pertanyaan. Saya jawab dulu supaya nggak lupa ya. Iya. Nanti habis ini Bapak. Jadi menyambung pertanyaan Ibu sebelumnya. Iya. Jadi menyambung pertanyaan Ibu sebelumnya. Kan tadi pada saat sosialisasi, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan ada peduli lindungi. Nah, ketika misalnya anak masuk sekolah, apakah harus, ya mungkin kalau misalnya kita di tempat umum ataupun misalnya saya yang bekerja juga itu harus scan barcode segala macam, karena apakah maksudnya ketika misalnya anak murid ini masuk sekolah harus scan barcode juga? Artinya kalau memang harus scan barcode, jadi saya menyambung pertanyaan Ibu sebelumnya, berarti secara tidak langsung pihak sekolah memperbolehkan anak bawa handphone ke sekolah, kan seperti itu. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Oh ya. Ya. Ya, silakan Ibu Mega menanggapi pertanyaan dari mamanya Gegi dulu. Maaf ya Pak, ini mamanya Gegi dulu ya Pak. Kita tanggapi dulu satu-satu. Oke, baik Mama Gegi, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk masalah handphone, kami mengizinkan memang untuk berkomunikasi dengan anak dan orang tua ya. Kami mengizinkan asal putra-putrinya itu benar-benar bisa bertanggung jawab, seperti itu. Jadi memang ketika belajar tidak, ya memang sudah diwanti-wanti, kami akan mewanti-wanti juga, mama papa juga mohon untuk membantu, menasehati, membekali dengan nasihat dari rumah supaya ketika di dalam kelas itu memang fokus anak ya belajar, bukan main handphone, begitu. Seperti itu. Handphone boleh dibawa, dimatikan saat proses belajar, kemudian dinyalakan menjelang pulang. Seperti itu. Menjawab, Mama? Menjawab, Bu. Sekadar saran, mungkin kalau yang ngelihat contoh dari sekolah lain, mungkin handphonenya bisa ditaruh di dalam plastik, dikasih nama, ditaruh di dalam satu box pada saat pelajaran mau mulai, mungkin itu menjadi solusi tepat, karena kita kan butuh koordinasi anak sampai pulang sekolah aja sih. Ya, oke, baik Mama, terima kasih masukannya. Terima kasih masukannya, nanti kami koordinasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Begitu. Pertanyaan kemudian, yang kedua tentang ujian ya Maya. Sejauh ini kami belum menerima informasi untuk ujian, maksudnya ujian kelulusan kah? Iya betul Bu. Oke, untuk ujian kelulusan memang kami belum mendapatkan informasi, begitu Bu Asti ya? Untuk ujian kelulusan kami belum mendapatkan informasi, nanti bagaimana teknisnya akan seperti apa, kami belum menerima informasi begitu. Tapi kalau PH dan kayak PST gitu Bu? Untuk PH akan, jadi kelas besar itu akan kami coba, kami punya lab, begitu. Memang anak yang datang ke sekolah tidak semua bisa membawa handphone, begitu ya. Akan kami coba memakai lab komputer. Jadi ketika penilaian harian dilaksanakan di sekolah menggunakan lab komputer dan akan dilakukan secara bergantian. Untuk kelompok pertama, misalnya seperti ini. Hari Senin kelompok pertama PH, begitu. Kemudian hari Selasa kelompok kedua PH. PH dengan mata pelajaran yang sama. Jadi kami akan men-setting 20 anak kalau dalam satu kelas itu 40 siswa. Seperti itu. Karena kan kita sudah kelas besar ya, kelas 4, 5, 6 itu kan sudah familiar dengan komputer, dengan laptop, seperti itu. Iya. Begitu. Begitu Mama? Ya, siap Bu Mega. Okay. Terima kasih. Oke, baik. Menjawab pertanyaan Papa Quindi, ya, anak kami perbolehkan untuk membawa handphone, yang penting benar-benar bertanggung jawab dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Maka ketika masuk
karena kami memang sudah memiliki scan barcode ya, QR barcode untuk Peduli Lindungi, bisa dibantu mungkin papa mama untuk instalkan aplikasi Peduli Lindungi di handphone anak yang dibawa, lalu scan-nya ada di dekat gerbang itu, begitu. Dan scan-nya itu barcode-nya bukan hanya untuk anak-anak sebenarnya, untuk mama papa yang masuk ke area sekolah pun wajib ya. Diharapkan memang bisa scan itu Peduli Lindungi. Begitu. Seandainya tidak scan pun, kami punya data nama-nama anak yang masuk di hari tersebut. Karena kan setiap hari kami tanyakan suhunya, kami panggil satu persatu untuk kehadirannya yang di sekolah maupun yang di Zoom. Begitu. Jadi kami selalu punya data dalam hari tersebut ada berapa anak yang masuk, kemudian siapa saja. Seperti itu, Pak. Yang punya handphone silahkan men-scan, yang tidak punya handphone pun kami tetap tahu kalau anak tersebut datang ke sekolah. Seperti itu. Begitu, Ya, Bapak Quinby? Oke. Iya, baik. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Mega. Selanjutnya dari Mama Silvi. Ya, silahkan Mama. Bapak Guru semua dan juga orang tua yang tergabung dalam ini. Maaf, Ini Ma. mungkin apa ya? Suaranya putus-putus. Halo? Ya. Ya, kedengaran Pak Tio? Iya, iya, Ma. Iya. Ini mungkin apa ya? Maaf, Ma. Suaranya kurang jelas. Maaf. Mungkin bisa di chat aja, nggak apa-apa lewat chat. Oke, udah kedengaran? Ya, udah jelas sekarang. Oke, baik. Ya, baik. Ya, ya mungkin ini special case karena sebenarnya Silvi itu udah sejak tahun lalu tidak tinggal di dekat sekolah di Bekasi, tapi sudah tinggal di Medan. Dan ya kita juga selalu ragu untuk memutuskan apakah akan tetap sekolah di Strada atau pindah di sekolah yang terdekat dari rumah. Tapi kalau dari penjelasan tadi bahwa iya semua sudah wajib untuk melakukan PTM, jadi tidak ada yang PJJ 100% lagi kalau penjelasan tadi. Ya memang sebenarnya juga kami tetap berharap supaya Silvi tetap di sana, tapi kalau peraturan sekolah memang tidak memungkinkan lagi untuk tetap di sana, ya kami akan memindahkan. Tapi kalau memungkinkan misalnya ada ya semacam dispensasi untuk menyelesaikan semester ini, ya karena buku-bukunya juga udah disiapkan satu semester udah dibeli waktu awal masuk untuk 1 tahun. Ya kami masih berharap untuk bisa menyelesaikan minimal semester sebelum benar-benar pindah ke Medan. Ya itu hanya permintaan dari kami yang mungkin mohon dipertimbangkan oleh sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama. Bu Mega mau langsung ditanggapi atau lanjut dulu? Iya, baik. Saya tanggapi. Terima kasih Mama Silvi. Memang kebijakan 4 menteri ini memang cukup sebenarnya sulit gak sulit ya, tapi aslinya memang sulit. Dan ketika kami mengambil keputusan untuk mengikuti kebijakan yang sudah dibuat, itu memang kami pun berpikir pasti akan ada beberapa siswa yang mungkin mundur dari Strada karena saat ini tidak berada di Kota Bekasi, seperti itu. Memang kami pun kami juga ada kepikiran pasti akan ada beberapa yang untuk berhenti begitu, berhenti dari Strada dan memilih sekolah lain. Memang keputusan ini kami hanya melaksanakan kebijakan, Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf untuk kedepannya semoga
Aduh, gimana Bu Asti, Bu Wit ya? Ya, sebenarnya sedih ya, melaksanakan ini tuh tidak mudah gitu. Banyak sekali pertimbangan analisis yang harus kami lakukan sebelum mengambil kebijakan ini, begitu. Karena memang karena kami berada di level 2, ya Kota Bekasi sampai tanggal 17 itu kan ada di level 2, kemudian faktor guru juga kami sudah semua divaksin, guru dan tenaga pendidik. Jadi memang wajib melaksanakan PTM 100% di semester 2, tetapi memang kami belum berani untuk langsung brek 100%. Kami masih butuh proses, kami masih butuh analisa lebih jauh. Jadi sejauh ini masih 50-50 dan kemungkinan untuk beberapa anak pindah itu memang sudah kami pikirkan. Ya, ya memang kita harus melaksanakan kebijakan ini, Mama. Begitu. Iya. Terima kasih, Ma. Baik, terima kasih Bu Mega. Iya. Ya, terima kasih Bu Mega dan Mama Silvi ya. Jadi seperti itu ya Mama, sudah dijawab sama Ibu Mega. Baik, selanjutnya dari Regata 5A. Regata. Ya, silakan Mama. Pak Tio dan Ya. Bu Mega, sebenarnya sih tadi ternyata sudah ditanyakan dengan orang tua siapa tadi ya, bapak siapa yang mengenai kakak adik. Nah itu ya mungkin excuse kembali, mungkin yang kakak adik kan tidak banyak dan wali kelas mungkin sudah tahu nih siapa yang kakak adik. Jadi kalau misalnya adik kelompok 1, kakak kelompok 2 itu mungkin tidak sampai 50%. Ya mohon pertimbangannya kembali lah. Kita yang orang tuanya dua-duanya bekerja dan mungkin saya udah bilang wali kelas mungkin excuse the worst case karena saya mungkin pulangnya akan naik Gojek. Jadi kalau ada kakaknya, ya saya mungkin lebih tenang berdua gitu. Kalau naik Grab kan sendiri lebih was-was gitu. Kalau berdua mungkin ada temennya lah gitu. Kalau pagi mungkin saya bisa antar, tapi kalau untuk jemput mungkin sulitan karena kita dua-duanya kerja. Hanya untuk excuse itu kembali sih pertimbangan dan kebijakan dari sekolah jika memungkinkan. Tapi ya itu kebijakan balik lagi ke pihak sekolah kita serahkan. Terima kasih Bu Mega. Iya, terima kasih Mama Regata. Untuk ini kami masih berpegang pada, sampai saat ini kami masih berpegang kepada ketentuan yang sudah sekolah buat. Jadi memang sesuai dengan nomor absen. Jika ada perubahan akan kami informasikan. Begitu. Ya. Terima kasih. Bu Mega. Iya. Ya, terima kasih Mama dan Bu Mega. Selanjutnya dari Moza 6A. Moza 6A. Akhirnya saya dipanggil. Iya, Ma. Sabar ya, Ma. Terima kasih atas Iya, Pak Tio, Bu Mega, Bu Asti. Dari tadi anak saya ngelarang saya untuk berbicara ini. Kenapa? Maaf ya, Pak, Bu. Gak apa-apa. Karena katanya malu, maminya banyak tanya. Ya, malam saya mau tanya, ini maaf, Bu Asti mohon maaf karena Moza tidak bisa untuk vaksin yang kedua karena kami sedang di luar kota. Nah, yang mau pertanyaan saya, apakah di sekolah menyediakan kembali untuk vaksin kedua? Hang on. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga tadi saya sempat baru masuk itu udah agak setengah. Saya mendengarkan ternyata kalau misalnya anak itu tidak tatap muka, dia melalui Zoom di sekolah, di rumah, tapi tidak izin kepada gurunya karena suatu hal itu dianggap anak saya absen. Ternyata selama ini Moza kebanyakan absen karena kelalaian ibunya. Mohon maaf ya Bu Asti ya, saya pikir saya tidak tahu apa-apa. Moza memberitahukan bahwa dia tidak bisa datang karena suatu hal atau tetap dia Zoom aja. Saya mohon maaf atas kelalaian saya. Itu aja sih yang mau saya tanyakan yang mengenai Moza yang belum vaksin yang kedua ini bagaimana. Terus ya
saya sangat senang juga untuk kita mulai bertatap muka supaya anak-anak juga berkualitasnya menjadi semakin lebih baik, walaupun kita tetap harus menjaga karena virus ini belum hilang, tapi kita tetap menjaga protokol dan kesehatan. Itu aja, semoga kita terus menjadi lebih baik walaupun banyak tantangan ataupun rintangan kita sebagai orang tua. Saya pun juga berpikir untuk Moza bagaimana untuk dia harus mandiri, saya harus bisa melepaskan, mempercayai orang antar jemputnya kalau misalnya saya tidak bisa mengantar jemputnya. Begitu saja Pak Tio yang mau saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mama Moza. Silahkan untuk Ibu Mega mungkin atau guru-guru, ibu guru yang lain ingin menanggapi. Gak apa-apa untuk ibu guru yang lain. Adakah Adakah? yang mau menanggapi? Bu Wid, Bu Asi, atau saya nggak apa-apa? Oke, baik. Mega sekalian. Oke. Baik, jadi untuk vaksin, masih ada Mama vaksin untuk kelas 1, 2, dan 5. Itu 28 hari dari tanggal 13 Januari ya. Kalau yang kemarin persis hari Kamis kemarin kan vaksin pertama kelas 1, 2, dan 5. Begitu. Berarti akan ada vaksin kedua untuk kelas 1, 2, dan 5 di bulan Februari. Hanya tanggalnya berapa kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak Metro Bekasi. Seperti itu? Maksud saya Bu Mega, apakah dengan vaksin yang kedua ini Moza bisa mengikutinya di sekolah dengan menunggu waktu sekolah mengadakan vaksin kedua, atau saya harus membawa anak saya ke tempat lain untuk vaksin kedua? Oke. Idealnya kalau yang vaksin kedua itu jedanya 28 hari begitu ya, setahu kami begitu, 28 hari. Idealnya seperti itu. Ya, atau mungkin Mama Regata mungkin bisa membantu menjawab. Mohon maaf, Mama bergerak di bidang kesehatan ini. Ya Bu Mega, setahu saya kalau belum lewat 3 bulan masih boleh dilanjutkan. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, itu diulang dari vaksin pertama. Nah, untuk vaksin kedua, jika memang sekolah sudah tidak mengadakan kembali, boleh Mama ke tempat yang mengadakan vaksin, itu di mana saja bebas. Dengan vaksin yang sama, misalnya kalau untuk SD setahu saya hanya Sinovac, tidak berlaku untuk vaksin yang lain. Mungkin di daerah Mama ada yang mengadakan vaksin dengan membawa kartu vaksin yang pertama. Nanti dia akan deteksi by NIC. Nah, itu nanti mereka akan memasukkan kembali jika memang terkendala untuk di tempat yang sama. Karena kemarin juga yang tahun lalu, yang vaksin keduanya ternyata ada yang kena COVID atau ada yang berhalangan karena demam dan segala macam, itu bisa diulang di tempat yang lain karena mungkin tempat yang pertama bikin udah nggak mengadakan kembali, itu boleh dimanapun. Karena memang ini sudah wajib untuk nasional. Tahu saya sih begitu Bu Mega, mudah-mudahan belum ada perubahan. Terima kasih. Ya, baik. Mama Moza, bagaimana, cukup membantu penjelasan dari Mama Regata? Oke. Terima kasih informasinya. Oke. Atau Mama Moza bisa ke puskesmasnya langsung. Nanti coba saya tanyakan karena kebetulan di puskesmas itu ada yang saya kenal Dini, cuman kemarin dia tidak melakukan. Yang pertama sih dia ada. Misalnya di Strada sudah tidak ada lagi, Bu. Bisa langsung ke puskesmasnya. Jadi tidak mengikuti jadwal di Strada. Misalnya Mama bisa besok, karena kemarin yang kedua tidak bisa, langsung ke puskesmasnya. Oke, gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau memang nanti mau bisa japri saya, nanti saya informasikan ke teman yang di Puskesmas Kranji yang mengadakan vaksin kemarin di Strada, itu ada yang saya kenal. Apakah Mama Moza bisa? Nanti japri ke saya aja Mama Moza. Oke, siap. Terima kasih Mama Regata untuk informasinya. Ya. Terima kasih Mama Regata atas Terima kasih Mama Regata bantuannya. Iya. Oke. Mungkin ini bisa juga membantu menjawab Bapak Ibu yang lain ya.
Penjelasan dari Mama Regata. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua yang masalah kehadiran ya, Maya. Itu berlaku untuk yang PTM yang tanggal 17 dan seterusnya. Begitu. Ya. Karena ya Berarti judulnya kemarin saya dilonggarin pembelajaran dong ya. tatap muka. Gimana? Berarti Bagaimana? yang kemarin saya dilonggarin dong ya. Salah. Kemarin yang Berarti ikut yang ikut Zoom tetap dihitung kalau kemarin yang saya kemarin dilonggarin, ya. Musa dilonggarin. Oh. Yang kemarin ikut Zoom tetap kami hitung masuk. Begitu. Kalau yang tanggal 17 dan seterusnya, ya labelnya pembelajaran tatap muka di sekolah. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Mama Moza. Baik, terima kasih Bu Mega. Jadi seperti itu ya, Mama Moza. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Mama Michelle. Silahkan Mama. Selamat malam Pak Tio, Ya. dan Bapak Ibu sekalian. Saya cukup senang ya mendengar keputusan malam hari ini bahwa kita tidak langsung PTM 100%, tapi 50% dulu ya. Ya kan, sesuai dengan juga usulan saya di kelas. Karena melihat perkembangan pandemi saat ini ya, sesuai dengan prediksi juga bahwa after liburan itu pasti naik gitu biasanya. Ya kan? Saat ini kita bisa melihat dari beberapa hari juga penambahan sampai 800 orang ya. Seperti itu kan ya. Jadi ke depannya kita bisa nggak langsung memutuskan gitu 100%, tapi kita coba dulu step by step gitu kan, 50% dulu. Karena melihat kapasitas kelas kita dan juga jumlah muridnya gitu kan, kalau langsung 100% itu kelihatannya full banget gitu kan. Jadi udara gitu kan ya. Seperti kita lihat juga kalau jangankan pada masa pandemi gitu. Biasa aja satu batuk, satu pilek, satu kelas kena semua gitu kan. Ada yang cacar, ada yang campak kena semua gitu kan ya. Itu juga menjadi pertimbangan kami sebagai orang tua seperti itu. Ya kan? Lalu yang ingin saya tanyakan dalam untuk kelas-kelas di Istiqlal ini kayaknya belum semua ber-AC ya Pak ya? Belum semua ber-AC ya? Masalahnya. Nah, jadi kalau yang kelas-kelas yang ber-AC itu apakah kelasnya menjadi tertutup atau bagaimana gitu loh? Untuk sirkulasi udaranya seperti itu. Terus lalu yang kedua, apakah absennya dalam setiap kelas itu selalu di cut off 18 atau ini dibagi 2 sama rata? Karena jumlahnya kan tidak sama ya. Seperti itu. Cukup mungkin 2 dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama Michelle. Monggo Bu Mega. Langsung. Mohon maaf suaranya tadi putus-putus. Ini saya nggak begitu jelas mendengarnya ya. Mohon maaf. Halo. Ya. Apakah Pak Tio mendengar pertanyaan dari saya tadi? Iya, jadi saya sedikit apa mencerna ya, walaupun tadi sedikit putus. Jadi gini Bu Mega, tadi pertanyaannya, misal PTM 100% itu kapasitas kelas ya? Iya. Sudah apa standar apa belum gitu ya maksudnya ya, Mak? Oh, bukan. Mungkin saya ulangi ya Pak ya. Saya ulangi. Untuk saat ini 50% menurut saya sih cukup oke, nggak langsung 100%. Ya kan? Karena melihat perkembangan setelah liburan pandemi juga jumlahnya juga naik gitu kan. Yang mau saya tanyakan adalah untuk ruang-ruang ber-AC. Apakah itu ditutup atau bagaimana? Apakah sirkulasi udaranya juga diperhatikan seperti itu? Lalu yang kedua, apakah setiap kelas itu langsung di cut off kelompoknya 18 anak atau dibagi 2 sesuai dengan jumlah masing-masing kelas seperti itu untuk absensinya, kelompok 1 dan kelompok 2. Demikian Pak. Oke. Karena udah jelas belum. Jadi untuk ruangan yang ber-AC itu bagaimana sirkulasinya? Kan tertutup pastinya yang ber-AC ya kan? Beda dengan yang nggak ber-AC begitu ya kan, Ma? Ya, betul. Seperti itu Bu Mega. Bagaimana untuk ruangan ber-AC? Dan selanjutnya tadi masalah jumlah
Kalau mungkin jumlah itu nyesuaiin jumlah Kelas siswa ya. kelasnya. Jadi Misalkan, tidak harus 18 ya. ya untuk 4B kan saat ini itu 38. Nah, dan masih kemungkinan bisa berkurang, bisa bertambah karena banyak yang keluar masuk di kelas 4B. Nah, nanti dibagi 2. Berapa jumlahnya nanti dibagi 2. Jadi jumlah anak absennya itu pada berapa nanti dibagi 2. Seperti itu. Selanjutnya untuk tadi yang Bu Mega yang masalah sirkulasi di ruangan yang ber-AC, kelas yang ber-AC. Bagaimana? Iya. Iya, untuk kelas ber-AC, kemarin pengalaman mungkin ada dari Bapak Ibu yang kelasnya kemarin ber-AC? Kelas adakah? Oh, tidak ada ya, kelas 1 2. Kelas kecil semua. Oke. Kelas kecil semua. Kelas kecil semua. Iya. Jadi begini Mama. Untuk pembelajaran yang besok 50% ini memang kami mengharapkan sekali bahwa anak-anak itu sudah dari rumah memakai face shield. Jadi selain masker juga menggunakan face shield seperti itu. Seperti itu untuk mengurangi resiko begitu. Kalau kebetulan kelas kami, kelas yang di atas itu kan kelasnya memang tidak ada AC-nya. Jadi jendela, kipas angin selalu berputar, kemudian pintu juga terbuka begitu ya. Nah, untuk yang AC ini pelaksanaannya agak gimana ya? Selama ini kelas 1, 2, 3 sepertinya masih ditutup. Kelas 1, 2, 3 jendelanya ditutup tetapi pintunya dibuka. Begitu, jadi sirkulasi. Ya, mungkin saya bantu melanjutkan jawaban Ibu Mega. Jadi untuk kelas yang ber-AC itu memang selama ini yang sudah dilaksanakan tertutup, jendela tertutup, tapi ventilasi kan tetap terbuka dan pintu juga tidak selalu ditutup, pasti dibuka gitu, sesekali dibuka. Dan setiap selesai maupun sebelum pembelajaran itu pasti didisinfektan dulu, Mam. Itu pasti dibuka, didisinfektan semua, jendela semua dibuka-bukain dulu, baru anak-anak belajar, dan setelah selesai PTM juga dilakukan hal yang sama. Itu selalu berulang setiap hari gitu. Jadi itu untuk memastikan supaya perputaran udaranya itu udara yang sudah masuk nanti keluar lagi gitu, Mak. Begitu ya Bu Mega? Iya betul. Pintu memang dibuka ya Maya. Jadi walaupun jendela kita ditutup yang ber-AC, tetapi pintu memang dibuka. Kemudian betul kata Bu Era, proses penyemprotan itu selalu dilaksanakan sepulang anak-anak dari sekolah, itu pasti selalu dilaksanakan dan itu setiap hari begitu. Dan itu selalu dilaporkan ke saya karena saya punya jadwalnya seperti itu. Iya. Dan kami juga menghimbau kepada mama papa untuk mulai hari Senin besok minta tolong sekali dari rumah anak-anak sudah memakai face shield. Seandainya ada kerusakan face shield atau mungkin terlupa tidak membawa, sekolah tetap ada, tetapi sekali lagi dari rumah usahakan untuk tetap membawa face shield masing-masing untuk sekali lagi mengurangi resiko. Begitu. Begitu Mama? Ya, cukup. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Mega dan Ibu Era. Terima kasih Mama Michelle. Selanjutnya ada pertanyaan dari... Bapak Ibu mohon maaf, saya izin ke toilet dulu ya. Anak saya manggil-manggil sebentar. Mungkin ibu yang lain bisa bantu menjawab. Ya. Mohon maaf. Baik, ini ada pertanyaan melalui kolom chat dari Jovita 5A. Berarti setelah tanggal 17 tidak ada pembelajaran melalui Zoom ya, Bu? Nah, mungkin ibu-ibu guru ada yang bisa menjawab atau membantu menjawab. Berarti tanggal 17 tidak ada Zoom. Intinya untuk tanggal mulai Senin besok masih adakah Zoom? Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Bu Asti, Bu Wit mau jawab apa saya?
Ya, Ibu Era boleh, Bu Wit Era, boleh. Mbak Era aja. Era dulu monggo. Oke. Ya. Jadi gini, sebetulnya PTM mulai tanggal 17 dan seterusnya sejauh ini itu sebetulnya masih blended learning sama seperti kemarin, hanya bedanya tidak ada lagi kami tidak memerlukan surat persetujuan lagi. Jadi semuanya 100%, dikatakan 100% itu karena satu kelas semuanya wajib ikut PTM. Tapi dibagi dua. Nah, misalnya hari Senin itu kelompok 1, berarti yang kelompok 2 di rumah dan tetap Zoom. Begitu, tetap Zoom. Kemudian sama, hari Selasanya gantian yang kelompok 2, lalu kelompok satunya yang di rumah itu Zoom juga. Tugas juga sama, masih menggunakan GC, tapi mungkin nanti Bapak Ibu Guru juga ada kebijakan sendiri, sesekali mau mengambil nilai tugas langsung ketika PTM itu juga bisa, sama seperti PH. PH juga bisa kami sesekali membawa anak ke lab komputer, seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Mega juga, mencoba untuk membuka LMS di sana, ataupun kami berikan lembaran seperti dulu sebelum pandemi dalam bentuk kertas. Nah, gitu. Tapi ya ini pelan-pelan. Kami mencoba pelan-pelan. Jadi nggak langsung yang semuanya masuk dalam satu kelas, kemudian kami membagikan tugas dan PH itu semuanya melalui kertas dan buku. Jadi kami setengah-setengah gitu antara blended dan PTM 100% gitu. Jadi sistemnya masih sama. Hanya bedanya itu, anak-anak semuanya dari kelas, misalnya kelas 4A, kelas saya itu 38, ya 38-nya itu wajib semuanya PTM. Tidak ada lagi orang tua murid yang menolak untuk tidak PTM dulu. Gitu. Begitu, Mama, Bu Wit, Bu Asti, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, terima kasih Bu Era. Jadi sederhananya, sekarang sudah tidak ada yang belajar melalui Zoom terus setiap hari. Jadi harus misalkan hari Senin Zoom, hari Selasa masuk. Nah, seperti itu. Sudah tidak ada yang Zoom terus, misalkan full 1 minggu. Kecuali ada yang sakit atau izin sesuatu yang lain seperti itu. Oh iya, nambahin sedikit Pak Tio. Berkaitan dengan absen juga itu sudah berlakunya seperti sebelum pandemi ya, Mama Papa. Jadi kalau misalnya di hari Senin, misalnya saya ambil contoh Joen itu dapat giliran PTM-nya itu hari Senin. Lalu Joen ternyata tidak bisa ikut PTM karena sakit. Berarti wali kelasnya nanti akan absen Joen hari itu sakit, tidak hadir karena sakit. Gitu. Jadi kalau anak-anak mendapatkan jadwal di hari tersebut untuk PTM dan tidak hadir, harus tetap ada alasannya kenapa, supaya Bapak Ibu wali kelas bisa mengabsen gitu. Jadi kalau tidak ada keterangan, ya berarti kami akan absennya alfa. Begitu. Gitu Pak Tio. Ya, seperti itu ya. Untuk ini Mama atau Papa Jovita 5A. Ini selanjutnya dari Joen 5A. Yang selamat malam Pak Tio, Bu Era, Ibu Wit, Bu Mega. Ini Joen kemarin tidak ikut vaksin. Mic-nya ke-mute. hidupkan dulu. Ke-mute ya, coba. Sudah, Mah. Mic-nya mati, Mah. Mohon maaf. Dek. Iya, itu sudah Mah. Terpencet lagi. Ke-mute lagi. Sudah bisa Bu Era, Bu Ya, Mega? Sudah clear. Ya. Oh ya. Ya, begini Bu, kemarin si Joen kan sakit ya Bu. Ini saya mau info juga. Kemarin tuh papanya Joen sakit flu. Kemudian akhirnya Joen juga kena flu. Akhirnya Joen tidak bisa ikut vaksin yang pertama. Nah, untuk pembelajaran PTM 100% itu apakah harus sudah vaksin? Kalau memangnya belum vaksin, berarti kan Joen harus vaksin dulu gitu ya, Bu. Nah, kemarin saya sudah tanyakan sama Ibu Sisil. Jadi
bisa dicari di puskesmas. Dan saya sudah koordinasi dengan puskesmas setempat. Itu ada vaksin di puskesmas saya, tapi harus menunggu anaknya sehat. Nah, jadi kalau untuk yang PTM 100% ini bagaimana ya Bu? Kalau Joen, jadi kan Joen harus ikut vaksin dulu gitu Bu. Itu aja Bu yang ingin saya tanyakan. Iya, baik. Terima kasih Mama. Jadi yang menjadi pertimbangan PTM 100% atau tidak itu bukan siswanya, tetapi dari tenaga pendidik dan gurunya dan tenaga kependidikan. Itu. Jadi walaupun siswanya baru vaksin 1, tetapi selama seluruh guru atau 80% ke atas guru dan karyawannya sudah divaksin, itu berarti kami memang harus melaksanakan PTM 100%. Seperti itu. Jadi mohon ya Mama Joen cukup menjawab ya. Bukan, sekali lagi, bukan indikatornya bukan dari siswanya sudah divaksin atau belum, tetapi dari gurunya dan tenaga kependidikannya sudah tervaksin berapa persen, kemudian kami berada di level berapa. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Bukan dari muridnya divaksin 2 atau belum, seperti itu. Begitu Mama Joen? Mama Joen. Baik, terima kasih Bu Mega. Pak Tio, Ya. jadi kalau belum vaksin pun bisa ikut PTM 100% ya Pak? Bisa, betul, Oke, bisa. oke, Bu. Bisa. Iya, ya. Baik Bu Mega, terima kasih. Tidak perlu pakai peduli lindungi gitu ya Bu ke sekolah ya? Maksudnya? Maksudnya bagaimana? Kalau Peduli vaksin lindungi gimana? ya, apakah kalau ke sekolah juga harus pakai QR code peduli lindungi gitu Bu? Kebetulan sekolah kan sudah punya QR code peduli lindungi ya, sudah punya barcode peduli lindungi. Jadi nanti tinggal di-scan pakai handphone. Kalau seandainya membawa handphone kan, jadi itu kayak untuk check-in untuk masuk ke lokasi sekolah kami gitu loh, Mas. Dan nanti kan ter-record ya siapa saja. Kemudian dalam satu sekolah itu ada berapa orang yang dalam satu hari itu ada berapa orang yang masuk sekolah kami, seperti itu. Itu sih. Enggak, Ya. gini Bu Mega, maksudnya Mama Joen itu kan anaknya belum vaksin, berarti kan belum bisa login peduli lindungi. Nah, itu bagaimana? Gitu. Oh, nggak apa-apa. Sekali lagi, indikatornya bukan dari siswanya sudah vaksin atau belum, tapi dari gurunya. Walaupun belum vaksin 2, tetap boleh PTM. Begitu, Mama? Ya, baik Bu, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mama Joen, terima baik. kasih Bu Mega. Ya, terima kasih Pak Tio, Bu Mega. Terima Baik, kasih. mungkin ada pertanyaan lain? Apakah sudah terjawab semua, sudah jelas semua? Atau ingin memberi masukan boleh, saran boleh? Tidak ada. Mungkin dari ibu-ibu guru ada yang ingin disampaikan lagi? Ingin menambahkan informasi? Ibu Sisil, ada yang ingin disampaikan enggak? Bu Wit sepertinya udah senyum-senyum tuh, Bu Wit. Ingin menyampaikan sesuatu? Boleh sedikit. Ya, boleh Papa. Silakan Papa Kundi. Ya, ini terkait penggunaan face shield itu kan wajib itu Bu. Iya. Wajib itu Bu ya. Nah, artinya selama PTM 50% ataupun tatap muka 100%, itu seandainya, jadi selama pelajaran itu baik 2 jam ataupun nanti yang 100% 6 jam, itu murid diharuskan wajib menggunakan itu juga kan. Nah, artinya begini, maksudnya kan ada kemungkinan kan si anak ini merasa mungkin bagaimana selama 6 jam harus memakai face shield, terus mungkin dia merasa apa seperti itu. Nah, itu bagaimana maksudnya? Apakah selama 6 jam itu juga harus dipakai terus menggunakan face shield itu kan begitu. Nah, terkait juga untuk mata pelajaran
olahraga misalnya seperti itu Pak. Dengan olahraga mungkin kegiatannya yang mungkin bukan hanya di dalam ruangan, yang mengharuskan ada kegiatan di luar ruangan. Itu seperti apa itu Pak? Kan itu kan memungkinkan ada kerumunan seperti itu. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari saya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu Mega? Iya, baik. Untuk penggunaan face shield, 6 jam ini 6 jam pelajaran ya Pak, bukan 6 kali 60 menit. Iya, betul. 6 jam maksudnya. 6 jam. Iya, 6 jam pelajaran. Iya, demi keamanan bersama, nanti anak pun makin lama akan makin terbiasa. Sesekali dilepas boleh, untuk melepas ngapnya sesekali dilepas, mungkin bisa ya. Seperti kita dulu lah, awal-awal kita memakai masker itu kan nggak karuan rasanya ya, tapi makin kesini kan itu jadi sebuah kebutuhan lagi ya. Sebuah kebutuhan, sebuah keharusan memakai masker. Saya rasa nanti anak-anak pun akan terbiasa. Kalau untuk masker mungkin nggak jadi soal. Yang saya maksud kan pensil ini. Nah, awalnya dulu kan kita sebagai orang tua, kita harus ke kantor juga kan, itu harus diwajibkan awal-awal pada masa pandemi. Nah, itu juga kan maksudnya, sedangkan orang dewasa bisa kita merasa jengah ataupun merasa agak sedikit bagaimana begitu kan. Nah, ini kan nggak menutup kemungkinan terjadi sama anak. Maksud saya seperti itu. Bisa sesekali dilepas boleh Pak. Seperti yang saya katakan tadi, untuk melepas ngapnya sesekali dilepas nggak apa-apa. Toh teman-teman yang lain juga, kami juga akan, maksudnya kami juga tahu ya, Bapak Ibu guru ketika di kelas kan juga benar-benar memantau. Ketika anak ada yang minum pun, itu pun harus izin. Pelaksananya seperti itu. Itu pun harus izin. Nah, jadi ketika memang ngap atau ya gerah atau bagaimana, bisa lah membuka sebentar, nanti dipakai lagi. Boleh, seperti itu. Begitu Bapak? Ya, Ibu. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak, Mama. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Radut 6A. Selamat malam Bu, menurut berita PTM 100% di Bekasi ditunda untuk sementara. Berarti untuk eksekusinya di pertengahan bulan Februari kah? Terima kasih. Iya. Baik, Mama Radot, kami memang BW1 saat ini melaksanakan yang 50-50. Untuk yang 100%, yang benar-benar 100%, seperti yang tadi sudah disampaikan, butuh analisa lebih lanjut lagi, tidak bisa tergesa-gesa. Kemudian kami juga harus melihat perkembangan level Bekasi, level PPKM level berapa, kemudian perwal, kemudian para menteri mungkin akan ada kebijakan baru atau bagaimana. Jadi memang kami melaksanakannya pelan-pelan. Sekali lagi, untuk yang 100% mohon ditunggu dulu sambil kita melihat perkembangannya. Yang jelas kita fokus dulu di 50-50. Begitu, Mama Radot? Ya, ini Bu Mega ada pertanyaan lagi dari chat. Apakah di sekolah juga diambil sampel untuk tes PCR untuk murid dan guru? Oke, untuk sejauh ini memang belum. Sejauh ini memang belum untuk sampel PCR. Ke BW1 belum melaksanakan, tetapi bisa menjadi masukan, nanti akan kami sampaikan ke pihak yang terkait begitu. Seperti itu, tetapi memang selama ini memang kami belum ada sampel PCR. Seperti itu. Oh ya. Terima kasih Bu Mega. Jadi seperti itu ya Mama Ben ya ini. Dan Radot 6A. Sudah ditanggapi semua. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Ya Bu Mega. Atau mungkin ingin ditambahkan lagi informasi-informasi? Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin ada tambahan informasi dari Bu Wit, Bu Asti, Bu Era, Bu Sisil?
Kayaknya dari saya begitu dulu Bu Mega, nanti mungkin sambil jalan kalau ada pertanyaan bisa japri gitu. Baik. Bu Wit sepertinya sudah buka mic. Kalau saya hanya ingin ini aja. Ayo mama, papa, anak-anak, ayo sekolah. Bapak ibu guru sudah menunggu di sekolah. Itu saja Bu Mega. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wit. Bu Asti mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau saya sih intinya bahwa kita bersama-sama untuk mencoba mulai hari Senin besok, semoga apa yang kita coba ini berjalan lancar ya. Pokoknya yakin aja ya Ma ya, yakin bahwa nanti akan semuanya aman, lancar gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Oke, mungkin ini karena sudah 8:30, pertemuan kita malam hari ini mungkin sampai di sini. Jadi seperti itu ya, untuk Mama Papa, semoga tadi Ibu Guru sudah membantu menjawab keresahan Mama Papa semua yang ada di sini. Dan semoga ini dari saya, di hari Senin besok itu untuk hari pertama semoga berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan, kita teruskan yang kemarin. Misalkan di kelas saya, kelas 4B sudah 13 anak, untuk mencapai 18 tinggal menambah 6 anak, jadi seperti itu. Biar kalau anak-anak, sebenarnya anak-anak itu senang kalau ketemu teman-teman di kelas itu senang. Sebenarnya senang, mereka nyaman. Ada yang sering menemui anak-anak yang bilang pengennya itu masuk terus. Nah, tapi kan karena aturannya itu harus bergantian, jadi saya juga menjawab belum bisa. Semoga besok kedepannya bisa. Soalnya ada anak yang pengen misalkan di kelompok A dan B, misalnya 1 dan 2 gitu. Itu pengen ketemu temennya yang di kelompok 2, misalnya seperti itu. Nah, semoga mungkin di kedepannya kondisi membaik dan kita bisa mewujudkan untuk PTM yang 100%, jadi semua masuk. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Mungkin Ibu Sisil untuk memimpin doa untuk menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Sisil. Oke, terima kasih Pak Tio dan Bapak Ibu Guru dan orang tua murid. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap-Mu untuk mengucap syukur telah berakhirnya sosialisasi PTM dengan lancar. Semoga apa yang kami diskusikan dan bicarakan hari ini dapat berjalan dengan lancar pada pelaksanaannya nanti. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau selalu beri kami kesehatan, dan biarlah kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sisil, terima kasih Mama dan Papa semua. Terima kasih Pak Tio dan Ibu Guru yang lain semuanya. Sama Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Oke, monggo silakan. Terima kasih Bu, Pak, kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, maknya Ivi. Bu Wit. Sampai ketemu ya Bu hari Senin.